Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Hari ini tanggal 30 Sya'ban 1443 Hijriah, dan insya Allah sebentar malam kita sudah masuk pada tarawih pertama untuk persiapan menjalankan ibadah puasa esok harinya. Tentu saja kita ingin berharap semua bahwa ibadah puasa yang kita jalankan itu sempurna dan mendapatkan pahala yang sempurna. Kemudian kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan al-muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi beberapa kaum muslimin kemudian tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Mereka dianjurkan untuk membayar fidyah. Nah, perkara membayar fidyah ini memang harus kita juga pahami bagaimana tata cara membayar fidyah tersebut. Baik, pada kesempatan ini insya Allah kita akan menjelaskan sedikit terkait fikih membayar fidyah, sedikit secara singkat tentunya. Para ulama Hanafiyah, juga Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka sepakat bahwa fidyah dalam puasa itu untuk orang-orang yang tidak mampu menunaikan qada puasa. Qada artinya membayar utang puasa. Kalau tidak mampu qada karena tidak mampu lagi berpuasa, maka mereka dianjurkan untuk membayar fidyah. Misalnya mereka orang-orang tua, memang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa, atau dia sakit dan sakitnya berkepanjangan yang diperkirakan tidak sembuh, sehingga tidak mampu lagi di kemudian hari untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 184, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa itu untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan yang akan membayar fidyah itu adalah huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma falyat'imani makana kulli yawmin miskina, yaitu orang yang sudah tua, laki-laki yang sudah tua, dan wanita-wanita yang sudah tua yang tidak mampu lagi menjalankan ibadah puasa, maka hendaklah mereka memberikan makan setiap orang kepada fakir miskin. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Nah, kemudian bagaimana jenis dan kadar fidyahnya? Para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa kadar fidyah itu 1 mud setiap hari. Nanti kita jelaskan 1 mud itu bagaimana, 1 mud untuk setiap hari. Nah, pendapat itu juga dipegang teguh oleh At-Tawus, Sa'id bin Jubair, Imam Ats-Tsauri, dan Al-Auza'i. Kalau Imam Hanafiyah, mereka berpendapat adalah 1 sok kurma, 1 sok kurma atau 1 sok sair. Sair itu adalah gandum. Kemudian menurut Al-Qadiyyan bahwa jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama, bahwa fidyah itu adalah 1 mud bagi setiap hari yang ditinggalkan. Jadi kalau dia tinggalkan sehari puasanya, maka berarti dia bayar sehari. Kalau 30 hari dia bayar 1 mud. Kalau 30 hari berarti dia bayar 30 mud. Nah, kalau kita merujuk pada ulama dewasa ini seperti Syekh bin Baz, Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, kemudian Syekh Al-Salih Al-Fauzan di dalam dan Lajnah Ad-Da'imah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta, atau Komisi Dewan Fatwa Saudi Arabia, mereka mengatakan bahwa ukuran fidyah adalah 1/2 sok. Ini pendapat ulama Saudi Arabia. Mereka mengatakan bahwa
pendapat ulama Dewan Fatwa Saudi Arabia, mereka mengatakan bahwa fidyah itu ukurannya adalah setengah sok dari makanan pokok di negeri masing-masing. Ya, kita di Indonesia tentu beras ataupun misalnya makanan yang lazim dimakan oleh rakyat Indonesia. Mereka mendasari ukuran ini berdasarkan dengan fatwa beberapa sahabat termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kalau kita merujuk pada pendapat Dewan Fatwa Saudi Arabia bahwa fidyah itu dibayar dengan ukuran setengah sa' dari makanan penduduk negeri. Nah, ukuran satu sa' yang sekarang ukuran satu sa' itu sama dengan 4 mud. Satu sa' itu kurang lebih 3 kilogram. Ya, kurang lebih 3 kilogram. Setengah sa' yaitu kira-kira 1,5 kilogram. Ya, 1,5 kilogram. Nah, berarti kemudian bahwa membayar fidyah puasa itu dengan ukuran setengah sa' dari makanan penduduk negeri untuk 1 hari dia meninggalkan puasanya. Setengah sa' untuk 1 hari dia meninggalkan puasanya. Nanti setengah sa' ini kemudian dikemas menjadi makanan. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa fidyah tidak boleh diganti dengan uang. Fidyah tidak boleh diganti dengan uang. Karena yang diwajibkan bagi orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa adalah diganti dengan makanan. Karena dalam ayat yang disebutkan tadi dengan tegas dikatakan harus dengan makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fidyatu tu'amu miskin." Membayar fidyah dengan makanan pada orang miskin, ya. Fidyatu tu'amu miskin. Membayar fidyah, ya, dengan memberikan makan pada orang miskin. Itu surat Al-Baqarah 184 yang kita bacakan tadi. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa mengeluarkan fidyah itu tidak bisa diganti dengan uang. Ya, fidyah hanya boleh dengan menyerahkan makanan yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut dengan ukuran setengah sa' dari makanan pokok yang ada dikeluarkan setiap hari yang ditinggalkan. Ini pendapat Syekh Al-Fauzan. Jadi ukuran setengah sa' kira-kira 1/2 kilogram. Kemudian bagaimana cara membayar fidyah? Muslimin rahimakumullah. Intinya adalah pembayaran fidyah mengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan dengan memberi makan 1 orang miskin. Dengan model pembayaran beberapa cara. Pertama, memasak atau membuat makanan kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari yang ditentukan, yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Ya, sebagaimana itu dilakukan oleh sahabat Anas ibnu Malik ketika beliau sudah menginjak usia senja dan tidak sanggup lagi untuk menjalankan ibadah puasa tersebut dalam Irwaul Ghalil dengan sanad yang sahih, dilaksanakan oleh sahabat Imam Ibnu Malik, sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu kemudian mengumpulkan sejumlah puasa yang ditinggalkan, kemudian mengundang orang miskin untuk makan. Cara kedua adalah memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Makanan yang belum dimasak. Tetapi tentu yang lebih sempurna lagi adalah jika dia diberikan sesuatu untuk dijadikan
kalau kita berikan makanan yang belum dimasak, maka tentu akan lebih sempurna lagi jika kita memberikan sesuatu untuk dijadikan sebagai lauk. Nah, pemberian itu dapat dilakukan sekaligus, misalnya membayar fidyah untuk 20 hari disalurkan kepada 20 orang miskin. Atau bisa juga diberikan kepada satu orang miskin setiap hari sampai cukup 20 hari. Kalau puasa yang dia tinggalkan itu 20 hari. Ya. Jadi bisa kita misalnya puasa yang ingin kita bayar fidyahnya 20 hari, maka boleh kita membayar fidyah kepada 20 orang miskin sekaligus untuk puasa yang kita tinggalkan selama, atau yang ditinggalkan selama 20 hari. Atau tidak, kita membayar kepada satu orang miskin sebanyak selama 20 hari. Jadi setiap hari orang miskin si A yang kita berikan, besoknya si A lagi yang kita berikan, lusa si A, sampai 20 kali 20 hari kita berikan kepada satu orang miskin tersebut. Itu di dalam penjelasan Lajnah Daimah lil Buhuth al-Ilmiyah wal Ifta, Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Kaum muslimin rahimakumullah, waktu pembayaran fidyah. Untuk waktu pembayaran fidyah, seorang dapat membayar fidyah pada hari itu juga ketika dia tidak melaksanakan puasa. Ya, misalnya masuk Ramadan memang dia sudah tidak bisa melaksanakan puasa, mulai hari itu dia bisa membayar fidyahnya. Atau diakhirkan sampai akhir bulan Ramadan. Sebagaimana juga dilaksanakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau sudah tua. Itu disebutkan dalam Irwaul Ghalil dengan sanad yang sahih. Yang tidak boleh dilaksanakan adalah pembayaran fidyah dilakukan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan tidak boleh kita melaksanakan pembayaran fidyah, karena tidak ada jaminan bahwa dia masuk bulan Ramadan yang tidak berpuasa ini masih hidup. Ya, sehingga tidak boleh membayar fidyah sebelum bulan Ramadan. Misalnya ada orang yang sakit, yang memang dalam perkiraan manusia ini tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Kemudian ketika bulan Sya'ban telah datang, lalu dia membayar dahulu fidyahnya, maka seperti ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ia harus menunggu sampai bulan Ramadan benar-benar telah masuk. Kemudian dia boleh membayarkan fidyahnya ketika hari itu juga, atau dia tunggu fidyahnya sampai akhir bulan Ramadan. Ya, sampai akhir bulan Ramadan. Itu disebutkan dalam kitab Syahrul Mumti. Ya. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini sedikit penjelasan singkat terkait fidyah. Boleh jadi memang kita sendiri yang harus membayar fidyah, atau boleh jadi orang tua yang dalam tanggungan kita yang harus membayar fidyah, sehingga kita tahu sedikit bagaimana cara untuk membayar fidyah sehingga pembayaran itu sah menurut agama kita. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1443 Hijriah.